Shalom, selamat pagi Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah dan berada di tempat ini yang sama-sama diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah online di saat ini kembali kita laksanakan dan segera kita laksanakan di pagi hari ini. Kita akan memakai tata ibadah Advent minggu keempat. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Jemaat diundang berdiri. Kita angkat pujian NKB 62. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ibadah hari Minggu Advent 4 ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Nas pembimbing Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Silakan dulu. Kita kembali menyanyi bersama NKB 61. Kita bilang gembira di malam
jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah, dengarkanlah pembacaan tata hidup baru sebagaimana diungkapkan dalam Injil 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8 dan ayat 11 dan ayat 20 hingga 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jawab seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Untuk itu diundang berdiri. Kita akan memasuki pengakuan dosa. Ya Tuhan, Allah yang pengasih dan penyayang, dengan hati terbuka kami mengaku di hadapan-Mu bahwa segala perintah dan peraturan-Mu kurang kami laksanakan karena kelemahan dan dosa kami. Kami selalu mengikuti kemauan hati dan pikiran sendiri dan kurang mempedulikan orang lain. Ya Tuhan, tolonglah dan ampuni segala dosa kami, serta bahunilah hidup kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menuruti segala perintah dan peraturan-Mu. Dengarlah pengakuan kami ya Bapa, dan sambutlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut NKB 65. Yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa dan anugerah Allah sebagaimana diungkapkan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dan 17 sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Kita sambut dengan NKB 71. Thank you.
Di minggu Advent keempat ini, kita akan sejenak bersama dalam kebenaran firman, yaitu Injil Matius pasal 2 ayat pertama hingga 12 yang akan mendasari pewartaan kita. Injil Matius pasal 2 ayat pertama hingga 12. Mengawali bacaan ini, kita padukan hati kita dalam doa. Oleh karena itu, mari kita tunduk dalam doa, kita berdoa. Bersyukurlah kami sebagai umat-Mu ya Allah, Engkau mengizinkan kami berada pada minggu Advent keempat. Semua itu karena Tuhan. Terlewatilah berbagai gumul harap kami, karena kenan Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada. Mensyukuri semua anugerah-Mu ya Allah, kami bersama dalam kebenaran firman. Hamba-Mu hanyalah alat kecil-Mu ya Tuhan, dan semua kami hanyalah alat-Mu yang kecil. Oleh karena itu, kuasai hati pikir kami dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus, yang jadi karena kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saya akan mewakili kita semua akan membacakan dari Injil Matius pasal 2 ayat pertama hingga 12. Lain memberi judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Batas inilah pembacaan firman. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bukan hanya mendengar firman Allah, tetapi juga memelihara dan memberlakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Tibalah saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur berupa persembahan
kepada kita semua diberikan kesempatan membawa ucapan syukur lewat persembahan masing-masing dengan selalu mengingat bahwa Yesus Kristus telah diberikan oleh Allah Bapa demi keselamatan dan kebahagiaan kita. Sementara pundi dijalankan, jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan lagu NKB 133 ayat 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhmu lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar dari indah hati. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang beri tiap saat. Demi berpulang berita agar tak senang. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kepadamu kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan, di mana di tengah-tengah pandemi pada saat ini kami telah bersyukur atas anugerah-Mu, dan pada saat ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Di tengah-tengah peribadahan pada saat ini kami telah memberikan tanda ungkapan syukur berupa persembahan. Berkati persembahan ini agar persembahan ini boleh berbau harum di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Kita menyanyi dari NKB 134 ayat 1. Terima kasih ya Tuhanku. Atas hari pemberian, hari baru limpahan dan dipenuhi oleh kasih. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Jemaat silakan duduk. Marun Sumahe. Cerita tentang orang Majus tidak asing bagi kita semua. Dan hanya Injil Matius yang menceritakan tentang orang Majus. Orang Majus adalah kaum filsuf dari Persia. Persia adalah nama kuno dari negara Iran yang kita kenal sekarang. Di Persia, agama yang ada adalah Zoroastrianisme atau Majusi, adalah sebuah agama dan ajaran filosofi yang didasari oleh ajaran para nabi imam. Dan orang Majus ini adalah orang kafir. Orang Majus dalam bahasa Latin magus, atau orang bijak, atau orang yang mengenal astrologi dari Persia kuno. Pastinya orang Majus adalah orang yang terpelajar, bukan main-main. Cerita tentang orang Majus hanya boleh kita lihat dalam bacaan tadi, di mana datang dari timur. Mereka tekun belajar tentang perbintangan, tentang keagamaan
rutinitas, tapi motivasi utama dari para Majus adalah menyembah Yesus yang baru lahir itu. Ada dua motivasi yang terjadi dalam bacaan itu. Adalah yang kedua, motivasi Herodes pun dalam bacaan tadi, dia ketika jelas Yesus lahir, dia akan menyembah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, orang Majus dalam Alkitab tidak menyebutkan nama mereka. Adapun tradisi kuno menyebut nama mereka Gaspar, Melchior, dan Balthasar. Ini dikatakan 3 orang Majus karena ada 3 bentuk persembahan yang mereka bawa. Dan mereka butuh perjuangan. Perjalanan mereka membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa berbulan-bulan. Tidak memakai fasilitas yang disiapkan seperti sekarang. Transportasi begitu lancar, tapi mereka dengan berjalan, mereka menemukan bintang timur. Dan ternyata kabar tentang kelahiran Yesus membuat Herodes terkejut. Dan dalam bacaan tadi bukan hanya Herodes yang terkejut, tapi di Yerusalem pun terkejut. Kita tahu bersama, Herodes adalah seorang raja yang memerintah 40 tahun lamanya. Dia adalah seorang raja yang gila kuasa. Maka ketika berita tentang kelahiran Yesus, maka Herodes mencoba untuk mencari tahu. Herodes mengizinkan orang Majus diawali cek and recheck, apa betul, mengumpulkan para imam kepala ahli Taurat untuk mempertanyakan apa betul Yesus lahir. Dan kondisi inilah membuat Herodes semakin berusaha dengan mengatakan, pergi, lihatlah dan kabarkan. Dan Herodes akan menyembah. Motivasi penyembahan hanya sebuah kamuflase, bukan sejujurnya yang dibuat oleh seorang Herodes. Maka itu para Majus ketika menjumpai Yesus, mereka membawa persembahan. Mereka membawa emas. Kita tahu emas itu walaupun dibakar dia tetap muncul. Emas yang melalui proses pemanasan yang luar biasa, tetapi tetap dia emas. Kalau sekarang harga emas lumayan ya. Yang tadinya kan bisa beli 100.000 1 gram, sekarang tidak bisa beli, apalagi pandemi COVID. Tapi Tuhan memberi kehidupan yang kita boleh jalani. Emas yang diberikan, kemenyan itu baunya wangi. Mur itu dia pahit, biasa digunakan untuk memberi seperti dioleskan pada orang mati, seperti balsam dioleskan pada orang mati. Dan mur ini adalah getah pohon yang dikeraskan. 3 bentuk persembahan inilah yang dipersembahkan oleh para Majus. Dan ternyata bagi Herodes merupakan sesuatu yang membuat tersaingi dari sebuah kepemimpinan. Tapi dia lupa bahwa di ayat ke-6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bayangkan 40 tahun berpuasa dengan hadirnya Yesus, pasti manusiawilah merasa tersaingi. Dan dari sisi 2 sosok yang punya kepentingan yang positif dan negatif. Kalau motivasi dengan kepentingan menyembah Yesus,
dari kafir lalu berjumpa dengan Yesus, membawa sesuatu perubahan yang luar biasa. Jadi sebetulnya betul-betul tulus mencari Yesus. Kalau mencari Yesus dengan tulus, nggak ada embel-embelnya, nggak ada alasan. Dulu pendeta pelayan di Akhir Penatua mengajak jemaat harus hadir di ibadah minggu kelompok. Dengan pandemi COVID, akhirnya peraturan yang dilakukan protokol kesehatan untuk ada di rumah, apalagi batas usia, ya. Baru memang dalam kenyataannya di gereja itu banyak yang hadir lansia, ya. Dan yang muda-muda, kita tahulah sekarang mana tempat yang mereka merasa nyaman, enak gitu. Dan sekarang berteriak mau ke gereja. Mudah-mudahan motivasi untuk ke gereja didasari untuk betul-betul mencari Tuhan. Tuhan pun ada bersama dengan kita dimanapun kita. Kapanpun Tuhan ada dengan kita. Jadi motivasi yang indah ini membawa perubahan hidup. Jangan pernah mengaku anak Tuhan, lalu dalam perilaku hidup tidak menampilkan karakteristik kekristenan tentang anak Tuhan. Mulut bagus pakai masker, ya, ada 3M tuh, masker. Ngomongnya kalau masker yang agak sebal nggak kedengaran, ya, nggak jelas. Jadi harus dijaga mulut. Memang mulut ini berbisa, harus dijaga. Jangan kamu merasa menyembah Tuhan padahal tidak setuju dengan Tuhan. Mulut ini jahat, bisa membawa orang berantem. Pakai masker. Orang sekarang lebih takut nyada pakai masker daripada nyada bawa Tuhan. Pakai masker aman, nyada pakai masker 250.000 harus dibayar. Apalagi ini sekarang ini dengan pandemi yang berjumlah setiap hari bertambah kasus COVID ini. Mencuci tangan, kalau ibu-ibu biasa satu hari boleh 700 kali. Dari pasar cuci tangan, bersih saya cuci tangan, semua serba cuci tangan. Nyanda kaku lah biasa. Jadi betul-betul ini harus kita lakukan. Oleh karena itu pembelajaran yang sangat berarti bagi kita bahwa carilah Tuhan untuk setiap hidup kita. Jangan cari Tuhan ketika kita mengalami masalah atau persoalan. Carilah Tuhan dengan keberadaan hidup, membangunkan kekadipan dengan Tuhan dalam bersama Tuhan, membaca firman, beribadah, berdoa. Lebih lagi kita diingatkan untuk terus bersama Tuhan. Jadikan hati kita sebagai palungan Kristus. Biarlah Kristus ada bersama kita. Pembelajaran berarti yang ada pada Herodes bukan tulus untuk mencari Tuhan, bukan tulus untuk menyembah Tuhan, tapi hanya untuk sebuah kepentingan. Kepada kita semua, 5 hari lagi kita akan merayakan Natal. Jadikan hidupmu untuk terus berdamai. Jangan jadikan damai itu di hari Natal. Jadikan hidupmu untuk terus membuka ruang damai di mana kita berada. Beribadahlah dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Maka janji Tuhan, sebagaimana dalam nats pembimbing tadi, bahwa Lukas 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar dan yang tidak memerlukan pertobatan. Perubahan terjadi ketika berjumpa dengan Yesus. Bersama Yesus dimanapun kita berada, maka hidup kita akan ada berkat bersama Dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dalam kesan dengan jemaat Kristen di segala tempat dan di sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman. Kita masing-masing berkata dan diundang berdiri. Berucaplah seperti ini.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, perjanjian kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyatu hati dalam kita tulus untuk doa kita berdoa. Adalah suatu sukacita bagi kami ya Tuhan, ketika kami melihat deretan panjang pengalaman hidup beriman. Campur tangan-Mu ya Tuhan, memampukan kami boleh melewatinya. Ada perpanjangan bilangan usia, baik itu hari ulang tahun secara pribadi, atau hari ulang tahun pernikahan, atau hari ulang tahun di mana karya diawali, atau berbagai syukur yang teralamatkan bagi-Mu. Di minggu Advent keempat ini ya Allah, kami bawa minta tulus bagi jemaat kami yang di usia lanjut, bahkan yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Yakinlah kami, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjama, untuk memulihkan. Dokter perawat hanyalah alat kecil-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Elit, Badan Pengawas Program Perbendaharaan Jemaat Gemis Elit, bersama para pendeta diaken penatua. Engkau tahu mereka masing-masing dengan keberadaan mereka, dan para pelayan yang melayani saat ini Tuhan, terberkatilah mereka masing-masing, baik keluarga mereka. Ketika mereka datang dengan selamat, mereka akan pulang dengan selamat. Berdoakan jemaat kami yang tersebar di darat, di laut, ataupun dalam perjalanan udara, secara khusus dalam peribadatan di rumah. Engkau tolong Tuhan, biarlah kasih setia-Mu mengantar kebahagiaan menyambut Natal. Berdoa juga kami di jajaran pelayanan kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami, dengan para pengurus, PLK anak remaja, pemuda, laki-laki dan perempuan. Engkau tahu mereka dengan segala keberadaan mereka, para pengurus kelompok wilayah pelayanan, para pengurus yang ada, para panitia pun, biarlah Engkau campur tangan di dalamnya. Di tempat ini berdiam dalam panggilan pelayanan hamba-Mu perempuan, Pendeta Antoni Mangadil, suami dan anak Yohan. Engkau kiranya memberkati dalam ladang yang Engkau percayakan. Berdoa juga kami ya Allah, secara khusus pastor yang hadir dalam pelayanan di jemaat elit, pegawai kantor pun, tolong mereka masing-masing Tuhan, berhikmat, disehatkan dan dimampukan melakukan panggilan pelayanan. Multimedia yang melayani saat ini Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan kesehatan, hikmat dalam pelayanan mereka. Organis Ibu Manoi, Engkau tolong hamba-Mu. Pemandu lagu Ibu Rosa, dan juga pelayan-pelayan yang hadir saat ini, Penatua Ibu Popahang, bahkan Ibu Nelci dan Ibu Diana. Engkau tolong semua kami Bapa. Kami pun tak henti-hentinya berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami, dari pusat sampai ke daerah sekalipun. Engkau tolong mampukan Presiden dan Wakil Presiden dalam panggilan untuk membangun bangsa ini.
Berkati para menteri, legislatif, yudikatif, di dalamnya legislatif Tuhan yang berjuang untuk menentu juga bagi program di DKI. Kami juga percaya ada TNI Polri, ada ASN, Engkau tolong mereka masing-masing Tuhan. Para pengusaha, donatur, Engkau kiranya menyertai mereka. Terima kasih atas semua karya-Mu Bapa. Beri ruang Kristus ada bersama dengan kami, dan kami tetap percaya di mana dan kapanpun kami tetap mencari Engkau ya Tuhan, karena kami tahu Engkau sumber hidup kami. Olehnya itu, sediakan kami yang mulia Allah, pinta yang tak terucap dan terucap sekalipun ke dalam kurnia cinta-Mu, di mana Kristus penyempurna yang menyempurnakan cinta ini, dan kami akan ucapkan bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti yang juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu 20 Desember 2020. Malum Semahe, Barensang. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih, karunia, dan penyertaan-Nya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Lantemona Salenda STH serta semua yang telah melayani pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan untuk semua anggota jemaat Gemis Elim dalam kondisi bangsa dan negara kita saat ini, secara khusus berkaitan dengan COVID-19 yang sampai saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, bahkan cenderung meningkat. Maka kita belum bisa melakukan kegiatan ibadah secara tatap muka. Tapi di rumah masing-masing, biarlah sukacita terus melimpah dalam hati kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ibadah 24 Desember jam 18 WIB dilayani oleh Pendeta Antoni. Tanggal 25 Desember jam 9 WIB dilayani oleh Pendeta Misa Awe. Tanggal 27 Desember jam 9 dilayani oleh Pendeta Natarang Bawotong. Jemaat dapat mengikutinya kembali melalui channel YouTube Gemis Elim, serta jangan lupa untuk di like dan subscribe. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu Bapak Sidang Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kembali jemaat undang berdiri, kita mengangkat pujian NKB 59. Berwala
kasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua.